Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan kalian membuka video ini. Ketemu lagi dengan Pak Anton. Di video kali ini kita akan melanjutkan pendalaman materi di tema 7 peristiwa dalam kehidupan yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W 1H. Apa itu 5W 1H? Yang pertama yaitu apa atau what. Digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang kedua yaitu di mana atau where. Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Yang ketiga yaitu kapan atau when. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa di dalam teks. Yang keempat, yaitu siapa atau who. Digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kelima, yaitu mengapa atau why. Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu bagaimana atau how. Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Perjuangan rakyat Maluku. Di tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Ba'abullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1570. Lanjut, perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teku Cikditiro, Panglima Polim, Tuku Umar, dan Cut Nyak Din. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah tertangkap. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Kita lanjut dengan perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Selanjutnya yaitu perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Perang ini berlangsung dari tahun 1846 sampai 1849. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar.
Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu yang pertama, faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Yang kedua, yaitu faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Dan faktor yang ketiga, yaitu faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia, karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktornya kita bagi dua, yakni faktor internal atau faktor dari dalam, dan faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Faktor internal. Yang pertama yaitu akibat penderitaan rakyat akibat penjajah. Kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Dan yang ketiga, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Kita lanjutkan ke faktor eksternal, di mana yang pertama yakni kemenangan Jepang atas Rusia di dalam perang tahun 1905. Yang kedua yaitu masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Dan yang ketiga yaitu kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional dapat dibedakan menurut sifatnya. Kita bagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu masa kebangkitan nasional, yang berlangsung di awal tahun 1900-an. Karakter organisasi di masa kebangkitan nasional yaitu babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budayanya. Contoh organisasi yang berkembang di masa kebangkitan nasional yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Party, dan Muhammadiyah. Berlanjut ke masa yang kedua, yakni masa radikal yang berlangsung dari tahun 1920 hingga tahun 1927. Pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Hal ini mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan juga lembaga pendidikan. Contoh organisasi yang berkembang di masa radikal yakni Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Berlanjut ke masa yang ketiga, yakni masa moderat yang berlangsung pada mulai tahun 1930-an. Ciri-ciri organisasi di masa moderat yang pertama yaitu pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau yang pada saat itu disebut sebagai Volksraad. Contoh organisasi di masa moderat yaitu Parindra atau Partai Indonesia Raya dan Gerindo. Nah, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Kita lanjutkan lagi ke video yang selanjutnya. Untuk saat ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.